Hai para pecinta cerita romantis. Kali ini, kamu akan diajak menyelami kisah seorang mojang desa sederhana bernama Raras, yang tanpa disangka takdir membawanya bertemu dengan Arka, pria kota yang membuat hidupnya berubah. Sebuah cerita penuh haru, cinta, dan perjuangan lintas dunia desa dan kota. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kisah ini terus berlanjut dan kamu tidak ketinggalan kelanjutannya. Raras adalah gadis desa yang tinggal di lereng pegunungan, di sebuah kampung kecil bernama Cipamengpek. Pagi-paginya selalu diisi dengan suara ayam berkokok, gemericik sungai, dan aroma padi yang baru menguning. Dia dikenal sebagai mojang paling ceria dan rajin, membantu ibunya berjualan di pasar dan sesekali ikut panen di sawah. Suatu hari, saat sedang membawa hasil panen ke jalan besar untuk dijemput pengepul, sebuah mobil asing berhenti di pinggir jalan desa. Dari dalamnya turun seorang pria tinggi berkulit bersih dan berkacamata, Arka, seorang arsitek muda dari Jakarta yang sedang mengerjakan proyek konservasi rumah adat Sunda. Tatapan mereka bertemu. Raras menunduk, malu. Arka hanya tersenyum, lalu bertanya, "Permisi, apa benar ini arah ke kampung adat Cipasung?" Dan sejak hari itu, dunia Raras berubah perlahan. Arka ternyata menginap di rumah kepala desa dan sering berjalan kaki ke lokasi proyek. Raras, yang selalu lewat jalur yang sama, kerap tak sengaja bertemu dengannya. Mereka mulai bertukar sapa, lalu bercakap-cakap. Arka tertarik pada kehidupan desa dan mulai bertanya tentang budaya, pertanian, dan makanan lokal. Raras jadi semacam pemandu tak resmi. Ia senang bisa berbagi, tapi tak bisa bohong, ada yang bergetar di dadanya setiap melihat senyum Arka. Di satu sore mendung, mereka berteduh di gubuk sawah. Arka menceritakan masa kecilnya yang selalu sibuk di kota. Raras bercerita tentang harapannya, sederhana, tapi tulus. Dua dunia yang berbeda mulai menyatu lewat cerita dan tawa. Warga mulai memperhatikan kedekatan mereka. Anak muda kampung yang selama ini memendam rasa pada Raras, mulai cemburu. Termasuk Jajang, tetangga yang sejak kecil mencintai Raras dalam diam. Raras bingung dengan perasaannya. Arka jelas berbeda, cerdas, sopan, tapi datang dari dunia yang jauh dari kehidupannya. Tapi setiap Arka berbicara, ia merasa didengar sepenuhnya. Dan itu sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah ragu-ragu itu, Arka mengajak Raras ke bukit belakang desa, melihat matahari terbenam. Dalam hening, ia berkata, "Kamu membuat tempat ini terasa seperti rumah." Suatu hari, Arka mendapat kabar bahwa proyeknya terancam batal karena investor mundur. Ia harus kembali ke Jakarta lebih cepat. Raras mendengar kabar itu dari orang lain, dan hatinya remuk. Ia tak tahu bagaimana harus mengungkapkan bahwa ia ingin Arka tetap tinggal. Arka pun bingung. Ia merasa baru menemukan arti tenang dan kehangatan di desa ini. Tapi hidupnya, tanggung jawabnya, ada di kota. Raras menangis diam-diam malam itu di bawah bintang, saat angin meniup pepohonan sawah yang sepi. Cinta mereka belum sempat tumbuh sempurna, namun sudah diuji oleh jarak dan waktu. Sebelum pergi, Arka meninggalkan sepucuk surat di bawah batu dekat gubuk tempat mereka biasa berteduh. Isinya penuh harapan, bahwa ia ingin kembali, bahwa Raras adalah satu dari sedikit hal yang membuatnya merasa utuh. Raras membacanya dengan mata basah, lalu menulis balasan. Tapi surat itu tak pernah sampai. Hujan deras menghanyutkannya sebelum bisa dikirim. Arka pun kembali ke kota, menyimpan kenangan tentang Raras dalam hatinya. Ia mulai bekerja seperti biasa, tapi tak ada yang sama. Wajah Raras menghantui pagi-pagi dinginnya di balik kaca gedung bertingkat. Di Jakarta, Arka sukses. Tapi hatinya kosong. Ia tak bisa melupakan senyum Raras, dan ketulusan yang ia temukan dalam kesederhanaan kampung itu. Ia mulai menulis tentang desa,
tentang padi, tentang Raras. Bukunya menjadi bestseller, namun ia tak merasa bangga. Ia ingin kembali. Ia harus kembali. 3 tahun berlalu. Raras kini membuka warung kopi kecil di pinggir sawah, tempat anak-anak muda desa nongkrong. Ia masih sama, meski hatinya tak sepenuhnya utuh. Suatu sore, seorang pria dengan ransel dan topi hitam datang ke warungnya. Ia memesan kopi hitam. Raras hanya mematung. Itu Arka. Tanpa banyak kata, mereka saling memandang. Dan ketika Arka berkata, "Aku pulang," Raras tahu bahwa cinta mereka belum mati. Arka menetap di desa. Ia membangun perpustakaan kecil dari hasil royalti bukunya dan mengajar anak-anak desa tentang dunia di luar sana. Ia dan Raras perlahan kembali menumbuhkan cinta mereka, kali ini tanpa terburu-buru. Jajang, yang dulu mencintai Raras, akhirnya menerima kenyataan dan bahkan menjadi teman baik Arka. Desa Cipamengpek jadi saksi bagaimana dua insan dari dunia berbeda bisa menyatu dalam satu tujuan, saling membahagiakan. Suatu pagi yang cerah, Arka mengajak Raras ke gubuk mereka dulu. Di sana, ia membuka kotak kecil berisi cincin sederhana. "Dulu, kamu bilang ingin hidup tenang. Bisakah aku jadi bagian dari tenangmu itu?" Air mata Raras mengalir. Ia mengangguk. Burung-burung berkicau dari kejauhan. Sawah menari ditiup angin. Segala hal tampak sempurna. Pernikahan mereka berlangsung di balai desa, dikelilingi semua orang yang mereka sayangi. Tak ada kemewahan, hanya kebahagiaan yang nyata. Mereka hidup di rumah kayu sederhana di tepi sawah, membuka sekolah alam kecil dan menjalani hidup dengan cinta dan makna. Raras bukan lagi hanya mojang desa. Ia adalah perempuan yang berani mencintai dan dicintai. Arka bukan hanya pria kota. Ia adalah lelaki yang menemukan makna hidup di tempat yang tak pernah ia duga. Setelah menikah, kehidupan Raras dan Arka terlihat bahagia dari luar. Namun, seperti musim yang terus berganti, kehidupan pun tak selalu cerah. Musim tanam kali ini gagal. Hujan yang terlalu deras merusak lahan padi. Banyak warga kesulitan, dan warung kopi Raras pun sepi. Arka mencoba menulis lagi, namun ide-ide seakan tak mengalir. Ia mulai merasa tak cukup berguna, sementara Raras tetap tersenyum, memeluknya setiap malam meski dapur hanya menyajikan nasi dan tempe goreng. "Dulu kamu bilang, kamu ingin jadi bagian dari ketenanganku," kata Raras sambil mengaduk kopi. "Tenang itu bukan berarti selalu mudah, Kak. Tapi kita bisa tetap saling menggenggam." Arka menunduk, mata berkaca-kaca. Ia mencium tangan Raras dan berjanji untuk tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, Arka mulai mengajak pemuda desa membuat kelompok belajar tentang pertanian berkelanjutan dan pemasaran digital. Ia mengajari mereka membuat konten YouTube tentang budaya lokal dan hasil tani. Sedikit demi sedikit, warung kopi Raras kembali ramai. Tak hanya karena kopi, tapi karena cerita dan harapan yang kembali tumbuh. Waktu berjalan, anak pertama mereka lahir dan diberi nama Langit, sesuai dengan harapan mereka untuk masa depan yang luas dan lapang. Di suatu malam purnama, Arka duduk bersama Raras di gubuk tempat segalanya bermula. Langit kecil tertidur di pangkuan ibunya, dan suara jangkrik mengisi udara. "Aku pernah takut, kamu akan menyesal tinggal di sini," ujar Raras pelan. Arka tersenyum, memeluk mereka berdua. "Aku justru takut, kalau aku tak pernah kembali waktu itu." Kini, desa Cipamengpek tak lagi hanya kampung kecil tersembunyi. Berkat dokumentasi dan kisah-kisah Arka, desa itu dikenal luas sebagai desa wisata budaya. Banyak mahasiswa, peneliti, dan wisatawan datang belajar dan tinggal. Tapi semua tetap berjalan dengan nilai yang Raras dan Arka pegang, sederhana, hangat, dan penuh cinta. Di ladang tempat mereka dulu berteduh, kini berdiri sebuah tugu kecil bertuliskan,
Lebih besar dari, di tempat ini, cinta tumbuh tanpa pamrih. Dari seorang mojang desa dan lelaki asing yang akhirnya pulang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Raras dan Arka hingga bab terakhir dalam kisah cinta mojang desa di balik rimbun padi. Semoga kisah ini menginspirasi kamu yang sedang berjuang menemukan arti cinta sejati, bahwa cinta tidak harus selalu megah, cukup tumbuh di ladang hati yang jujur. Kalau kamu suka kisah ini, like, comment, dan subscribe ya. Dukung terus konten cerita seperti ini agar terus berlanjut dan menjangkau hati-hati lain yang sedang menanti cinta.